Arming kuring angkara karenan marti siwi. Moksa Raja-Raja Nusantara. Apa hubungannya sains, dark energy, dark matter, Borobudur dengan moksa? Leluhur bangsa Nusantara, juga raja-rajanya. Penggalian dan penelitian pada Serat Paramayoga, Serat Pustaka Raja, Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Purwakanda maupun Sujarah Ngarbiyu lan Tanah Jawi, ditunjukkan adanya garis genealogi Raja-Raja Jawa. Raja-Raja Jawa tersebut dimulai dari Nabi Adam, Raja-Raja Pasca Parikesit, Raja-Raja Majapahit, Raja-Raja Demak dan Pajang, Raja-Raja Mataram hingga Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta yang sering disebut dengan Sajarah Pangiwalan Panengen. Mari kita simak. Orang yang pertama kali mengajarkan tapa brata adalah leluhur bangsa Nusantara, yaitu Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang Hadama atau Nirwana Sang Hyang Doma Siliwangi atau Adam. Kegiatan semacam tapa brata ini disebut dengan samhu, yaitu sikap duduk bersila pada waktu pagi dan sore minimal 2 kali sehari. Dilanjutkan oleh Mahaguru Sundala Hyang Sang Hyang Syit atau Syit bin Adam. Kemudian Mahaguru Dewi Siti Laksmi, lalu Mahaguru Rasi Agung Kusuma Ajar Padangi atau Idris, dilanjutkan Mahaguru Rasi Hun Galuh Hyang Agung. Kata Hun ini adalah nama asli yang kemudian dibaca terbalik menjadi Nuh, yang pada saat itu Topobroto disebut dengan Ham. Istilah Islam disebut Tahanuts. Tempat yang populer adalah Goa Hiro. Tapa brata yang ada di masa sekarang, semuanya berpangkal dari apa yang pernah diajarkan oleh Nuh. Pada masa setelah Nuh disebut dengan istilah Milhayas, digunakan pada masa sesudah kehidupan kaum Nabi Nuh pasca peristiwa banjir. Milhayas, sedulur papat kalimo pancer, ini asli Nusantara bukan dari India. Istilah ini baru populer sejak masa akhir kerajaan Majapahit. Kontemplasi berdiam diri, tafakur, di dalam keheningan alam bersama di dalam goa, tahanut, leluhur kita sudah melakukannya disebut dengan Topo, bahasa Jawa, Tapa, bahasa Sunda, Tapo, Batarak, Batagak, Sumatera, Upasena, Bali, Kamala, Sulawesi, Akamala orang yang melakukannya. Bentuk visualisasinya dan prosesi ini yang tampil di stupa Borobudur. Ini bukan patung tokoh India, tapi prosesi kontemplasi ini diikuti beliau yang dasar ajarannya berasal dari leluhur Nusantara, kaum Saka Arya yang kemudian menulis Veda di sana. Laku atau cara kontemplasi, topo, ini tampil pada stupa atas Borobudur. Dengan berbagai bentuk duduk kontemplasi. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Manusia tidaklah hanya gabungan dari kelima elemen dasar tanah, air, api, udara dan eter, tidak hanya kelima wujud. Materi itu, telaah sains tentang moksa, dark energy dan dark matter. Sifat energi gelap lebih bersifat hipotetis daripada materi gelap, dan banyak hal tentang sifat energi gelap tetap menjadi masalah spekulasi. Bukti utama untuk materi gelap adalah bahwa perhitungan menunjukkan banyak galaksi akan keluar terpisah dari kelompoknya, jika mereka tidak mengandung sejumlah besar materi yang tidak terlihat. Materi gelap mengacu pada fakta bahwa ia tidak tampak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik yang dapat diamati, seperti cahaya. Dengan demikian tidak terlihat atau gelap ke seluruh spektrum elektromagnetik, membuatnya sangat sulit dideteksi menggunakan peralatan astronomi biasa. Materi gelap adalah bentuk teori materi yang diyakini sekitar 80% materi di alam semesta, dan sekitar seperempat dari kepadatan energi totalnya. Materi gelap belum secara langsung diamati, tetapi keberadaannya tersirat dalam berbagai pengamatan astrofisika, termasuk efek gravitasi yang tidak dapat dijelaskan kecuali ada materi yang lebih dari yang dapat dilihat. Dalam kosmologi fisik dan astronomi, energi gelap adalah bentuk energi yang tidak diketahui yang dihipotesiskan untuk menembus semua ruang, cenderung mempercepat perluasan alam semesta. Sebuah survei 2011, survei galaksi Wiggle Z pada lebih dari 200.000 galaksi, memberikan bukti lebih lanjut terhadap keberadaan energi gelap, meskipun fisika pasti di baliknya masih belum diketahui.
Berdasar pembagian distribusi energi, dark energy 69%, dark matter 26%, normal matter 5%. Pengertian dark adalah gelap, sesuatu yang belum diketahui sains saat ini yaitu 95%, dan yang sudah diketahui disebut oleh sains saat ini dengan normal matter, baru diketahui hanya 5%. Sisanya 95% diyakini adanya tapi belum diketahui sains. Hal ini akibat dari sains yang baru dianggap sains jika berupa bahani atau materi. 5%. Materi adalah ruang dan waktu yang menurut Einstein adalah relatif, tidak pasti dan bukan yang sebenarnya. Fana inilah sejati dari jagat raya seisinya. Jadi yang tidak relatif adalah 95% ini adalah tidak fana, tetap ada abadi, bisa disebut energi menurut hukum kekekalan energi Einstein, selama belum kiamat. Jika kita pahami alam raya juga tubuh fisik yang 5% ini, berarti ada 95% sesuatu di tubuh ini yang sains saat ini pun belum dapat mengungkapnya. Sesuatu 95% itulah sains menyebutnya saat ini dengan energi, yang membuat kita hidup tidak mati walau tubuh fisik materi 5% ini rusak atau fana. Dalam hukum alam telah diketahui adanya materi dan antimateri. Jika materi dan antimateri ini bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Dalam ajaran asli Indonesia disebut mukso atau moksa. Mukso tiada di sini tidak berarti hilang atau lenyap, tetapi tetap ada dalam area 95% yang belum diketahui, masih eksis di luar materi fisik 5% yang fana ini. Area 95% inilah yang tidak terikat ruang dan waktu. Leluhur Nusantara sudah dapat mengatasi ruang dan waktu, melalui kontemplasi spiritual samadhi, suwung, yoga, laku topobroto kemudian mukso, hilang lenyap tubuh fisik masuk ke area 95%. Prosesi spiritual ini ditampilkan di stupa monumen agung yang bernama Bawana Sakapala, dalam bentuk arca manusia duduk bersila di situs yang saat ini bernama Borobudur. Ini bukan patung tokoh agung luhur putra raja yang terlahir di Nepal Siddhartha Gautama. Tapi beliau berjasa mengembangkan ajaran asli Nusantara, Dharma, di India, menjadi ajaran yang kini dilabelkan di Borobudur. Orang yang pertama kali mengajarkan Tapabrata adalah leluhur bangsa Nusantara yaitu Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang Hadama atau Nirwana Sang Hyang Doma Siliwangi atau Adam. Bagawan Baladewa mangkat muksa. Ketika itu Bagawan Baladewa moksa terjadi, angin ribut bercampur kabut, jenazah muksa, kemudian menimbulkan huru hara petir. Guru kilat halilintar berputaran, sambar menyambar, para dewa beramai-ramai menghujaninya dengan bebauan yang harum semerbak menyebar wangi dari langit. Begitu pula raja-raja pasca Parikesit, raja-raja Majapahit, raja-raja Demak dan Pajang, raja-raja Mataram. True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.